Hidup di rantau itu nggak mudah. Jauh dari keluarga, semua serba terbatas. Tapi disinilah aku belajar banyak hal tentang arti sederhana, arti cukup, dan arti bahagia yang sebenarnya. Hai, aku adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai guru dan juga seorang istri abdi negara. Kami tinggal di kota kecil, di rumah kontrakan sederhana. Tapi dari rumah inilah kami belajar untuk hidup lebih tenang, lebih teratur, dan lebih hemat. Dan kali ini aku ingin cerita-cerita sedikit aja kenapa aku memilih hidup minimalis dan sederhana. Bukan karena terpaksa, tapi karena memang aku ingin hidup dengan lebih sadar. Dulu aku sering merasa ingin punya banyak hal. Ingin rumah besar, perabot bagus, pakaian baru setiap bulan. Tapi makin lama aku tuh sadar semua itu justru bikin capek. Ketika pindah ke rantau dan tinggal di kontrakan, aku dipaksa harus belajar. Barang yang terlalu banyak malah bikin sesat. Dan waktu kan terlalu sempit ya kalau dipakai cuma buat bersihin dan ngurusin barang aja. Nah, dari situlah aku mulai belajar hidup minimalis. Bukan berarti pelit ataupun kaku, tapi belajar memilah dan mana yang benar-benar aku butuhin dan mana yang cuma aku mau sesaat aja. Hidup di rantau itu ngajarin aku untuk menghargai setiap rupiah, karena gaji kami juga nggak terlalu besar dan biaya hidup kadang juga nggak bisa ditebak. Nah, dari situlah aku belajar hidup hemat. Bukan berarti susah, tapi lebih ke bijak. Sekarang aku sudah terbiasa sih bikin catatan kecil pengeluaran bulanan, belanja mingguan secukupnya, dan nggak yang tergoda beli barang cuma karena diskon. Kadang orang salah paham sama konsep hidup minimalis, dikira kita menahan diri dari kesenangan, padahal sebaliknya kita justru lebih menikmati hal-hal yang kecil. Menikmati sarapan sederhana bareng keluarga, menikmati udara pagi, menikmati waktu istirahat tanpa harus mikirin cicilan barang yang gak penting. Hidup minimalis itu bikin aku sadar sih, bahagia itu gak datang dari banyaknya barang, tapi dari tenangnya hati. Sekarang pun aku masih terus belajar. Belajar nata hidup, belajar nata hati, dan belajar bersyukur. Bagi aku sih, hidup minimalis dan sederhana bukan cuma soal gaya hidup ya, tapi cara untuk menjaga kewarasan di tengah tuntutan, di tengah kesibukan, dan di tengah jarak dari kampung halaman. Jadi, kalau kamu juga sedang berjuang di rantau atau merasa lelah dengan hidup yang serba cepet, coba deh perlahan kurangi sedikit dan nikmati lebih banyak. Karena dengan hidup sederhana ternyata bisa sesenang itu.